itu akan berkembang menjadi organ-organ sensori. Jadi di sini ada yang kita kenal dengan neurogenic plakoda, salah satunya di sini menjadi olfactory organ penciuman ya. Jadi di sini nantinya bagaimana dia akan berkembang, dan di sini dimulai dengan adanya penebalan sehingga disebutnya plakoda. Nah, kita lihat di sini untuk yang turunan ektoderm ini yang akan kita pelajari terutama yang sistem saraf, mata dan telinga, karena sangat banyak sekali, jadi kita tidak akan membahas semuanya. Jadi untuk turunan ektoderm epidermal ini kita tidak bahas ya. Nah, yang kaitannya dengan masalah dari bumbung neural yang pertama. Jadi kita tahu bahwa bumbung neural di sini kalau kita perhatikan di sini bumbung neural ini harus berdiferensiasi menjadi bagian-bagian otak ya. Nah, untuk itu sebetulnya tentunya ada yang menginduksi terjadinya proses dari diferensiasi tersebut. Nah, pertama kali yang membantu di dalam proses induksi di sini adalah notochord. Jadi notochord ini yang pertama kali harus memberikan sinyal ke bumbung neural untuk proses diferensiasinya. Nah, selain notochord, jadi ada komponen lain. Jadi di sini adalah ektoderm epidermal atau tadi disebutnya ektoderm somatik yang berbatasan langsung dengan bumbung neural di sini. Nah, untuk kedua komponen ini, jadi baik notochord maupun juga ektoderm somatik atau ektoderm epidermal di sini tentunya bisa mempengaruhi bumbung neural atau menginduksi diferensiasi dari bumbung neural ini lewat morfogen yang kita pernah singgung beberapa waktu yang lalu. Jadi morfogen di sini terutama kalau kita lihat di sini ada SHH. Jadi SHH yang dari notochord ini akan menginduksi bagian floor plate dari bumbung neural. Jadi yang di sini ya. Nah, floor plate di sini apa yang akan dipengaruhi ini adalah sonic hedgehog. Jadi sonic hedgehog ini singkatnya jadi SHH. Nah, sonic hedgehog ini akan yang dari bumbung dari notochord ini akan mempengaruhi sonic ekspresi dari sonic hedgehog di daerah floor plate. Nah, sementara untuk di daerah roof plate itu akan dipengaruhi oleh ektoderm epidermal, dan dalam hal ini yang mempengaruhi adalah atau morfogennya yang terutama ini adalah BMP4 dan 7 ya. Jadi dari ektoderm epidermal ini akan mempengaruhi BMP4 yang ada di daerah roof plate untuk diekspresikan. Nah, apa pengaruhnya atau bagaimana komponen ini akan dipengaruhi? Jadi kalau kita lihat kepada bagaimana si SHH maupun juga BMP ini akan berperan. Jadi SHH di sini akan diekspresikan oleh bagian floor plate ataupun juga BMP4 di daerah roof plate. Nah, SHH ini kemudian akan berdifusi ke arah lateral. Dan seperti kita ketahui kalau dia itu berdifusi, berarti ada gradien konsentrasi yang akan mempengaruhi atau yang akan gradien konsentrasi dari SHH dari daerah ventral ke arah dorsal. Nah, apa yang akibat dari gradien konsentrasi dari SHH ini? Jadi kalau kita lihat di sini, gradien konsentrasi SHH ini akan menyebabkan terhambatnya ekspresi kalau yang ekspresi gen yang berbeda di sepanjang bumbung neural dari daerah ventral ke arah dorsal. Jadi dari daerah sini ke daerah dorsal ya. Nah, SHH di sini yang paling tinggi konsentrasinya, jadi yang paling dekat dengan daerah floor plate, ini akan menghambat ekspresi dari PAX6. Ya, jadi di sini tanda apa namanya?
bukan tanda panah, tapi dia tandanya itu seperti ada blok gitu. Jadi di sini dia akan menghambat paks 6, kemudian dia akan menghambat, kalau lebih sedikit lagi ekspresinya, maka dia akan menghambat IRX3. Demikian selanjutnya di sini sampai ke arah daerah dorsal. Nah, tetapi di sini juga ada beberapa gen yang diinduksi berlebih. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada NKX61, ini akan diinduksi ekspresinya. Ya. Di sini ada NKX22. Nah, apa akibatnya dari adanya gradien konsentrasi SHH ini juga, ini akan menentukan ekspresi gen yang kemudian akan mempengaruhi diferensiasi saraf secara berbeda. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ada berbagai macam saraf yang berbeda yang kemudian akan ada sel-sel yang kemudian mengekspresikan saraf yang berbeda fungsinya dari mulai dorsal sampai ke daerah ventral ya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, bentar, ini belum, kenapa nggak bisa maju? Nah, jadi ini dibuktikan dengan satu eksperimen sebetulnya bahwa Novacort itu punya peranan di dalam menyebabkan ekspresi dari atau mempengaruhi ekspresi gen di daerah bumi mineral. Jadi seperti yang kalian pernah pelajari di beberapa waktu yang lalu di praktikum, waktu kita mempelajari beberapa chapter dari bukunya Select. Jadi di sini dilakukan perubahan dari posisi dari Novacort. Jadi ada Novacort yang dipasang di daerah berbeda. Jadi yang biasanya ini ada di daerah ventral, kemudian dipindahkan ke arah lateral. Nah, apa yang terjadi? Ternyata di arah posisi tempat dia itu berada, kemudian akan terjadi adanya diferensiasi dari bumbung dalar yang di daerah lateral ini menyerupai dengan bumbung diferensiasi dari saraf di daerah yang diinduksi di daerah ventral tadi. Jadi ini menyebabkan kita membuktikan bahwa adanya peranan dari Novacort. Nah, kita tahu bahwa Novacort ini menyebabkan adanya si floor plate itu mengekspresikan tadi adanya SHH. Nah, kemudian percobaan yang lain, kita coba pindahkan si floor plate-nya itu ke samping, ke daerah lateral, dan ternyata hal yang sama itu terjadi. Jadi artinya di sini, walaupun di sini ada Novacort yang sebetulnya yang induksi pertama, yang kemudian berperan itu adalah si floor plate-nya sendiri. Jadi extra floor plate ini yang memiliki morfogen SHH yang kemudian akan mempengaruhi diferensiasi daerah bumbung dalar daerah lateral. Jadi ini dibuktikan lagi kalau misalnya Novacort sama sekali dihilangkan, maka dia tidak akan bisa berdiferensiasi. Ya. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya si Novacort itu akan mempengaruhi diferensiasi dari ganglion. Ya, jadi ganglion saraf yang kemudian terbentuk. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, jadi sesudah diproses diferensiasi dari bumbung neural di sini, kemudian dilanjutkan dengan adanya diferensiasi dari otak. Ya, jadi kita sudah lihat beberapa waktu yang lalu bahwa di sini diferensiasi otak itu menjadi beberapa bagian. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang pertama terbentuk ini ada forebrain, kemudian midbrain dengan hindbrain. Jadi ada 3 bagian yang kemudian diferensiasi menjadi
5 bagian otak. Jadi yang forebrain atau prosencephalon ini menjadi 2 bagian otak, jadi telencephalon dan diencephalon. Kemudian midbrain ini menjadi satu bagian tetap ya, ada mesencephalon. Kemudian hindbrain ini akan menjadi 2 bagian otak, ada mesencephalon dan diencephalon. Nah, kemudian dari telencephalon di sini akan dibentuk cerebrum, jadi otak besar. Kemudian ada hipokampus dan ada olfactory lobes, jadi yang hidung ya. Kemudian di daerah diencephalon ini akan terjadi atau akan tempat terjadi atau pendiferensiasinya retina, epitalamus dan talamus, kemudian hipotalamus. Kemudian untuk yang mesencephalon ini jadi midbrain, otak tengah. Kemudian untuk yang hindbrain ini menjadi yang mesencephalon ini menjadi cerebellum dan frontalis. Kemudian ini yang mesencephalon ini akan menjadi medula. Kemudian nanti ini dilanjutkan ke spinal cord. Jadi ini yang perkembangan otaknya. Nah, kita lihat untuk perkembangan otaknya ini sendiri lebih detail. Jadi kalau kita lihat pada saat proses dari pembentukan diferensiasi dari bumbu neural, ini tidak cuma hanya terbentuknya 3 wilayah otak atau terbentuknya 5 wilayah otak, tetapi juga terjadi adanya proses yang kita sebut dengan fleksi. Jadi fleksi yang pertama ini yang daerah cervical flexure. Ya, jadi antara rom encephalon dengan spinal cord. Ini yang fleksi yang pertama. Dan fleksi yang pertama ini kemudian akan dilanjutkan dengan fleksi yang berikutnya. Jadi kalau mungkin akan lebih jelas dilihat di bagian slide yang berikutnya. Di sini ada di daerah mesencephalon. Ya, jadi ini ada sedikit kecil fleksinya. Ini yang fleksi kalau kita lihat di sini mesencephalic flexure. Kemudian yang cukup besar di sini yang antara mesencephalon dan mielencephalon, ini yang pontine flexure. Ya, jadi pada saat terbentuknya pontine flexure ini bersamaan dengan adanya pembagian dari otak menjadi 5 wilayah otak. Jadi di sini bisa kelihatan oleh kalian ada terjadi pembentukan dari 5 wilayah otak. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang mau ditanya? Belum? Sudah cukup jelas? Di slide 5, kenapa? Betul. Jadi floor plate yang menginduksi. Jadi sebetulnya awalnya itu notochord. Jadi di slide 5 itu yang pertama yang pertama kali menginduksi itu adalah notochord ya. Jadi notochord dulu. Jadi notochord itu sebagai induktor primer. Jadi kita lihat di sini induktor yang pertama. Baru kemudian floor plate itu mengekspresikan SHH. Jadi floor plate itu mengekspresikan SHH. Kemudian di sini baru terjadi adanya gradiensi dari si SHH ke arah lateral sampai ke arah dorsal. Kenapa sampai terjadi adanya fleksi di sini? Jadi sebetulnya kalau kita lihat otak itu harus memenuhi bagian dari tengkorak ya. Jadi kalau jadi di sini harus terjadi adanya fleksi. Karena kalau kita perhatikan di daerah jadi kalau kita lihat di sini
Ini nanti cerebrum itu harus berkembang secara utuh ya. Jadi kalau kita lihat otak besar itu nanti harus berkembang, dan ini kalau kalian lihat perkembangannya cukup besar ya. Jadi dari 25 sampai ke 96 mm. Jadi perkembangan ini menyebabkan space di ruangan ini harus tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi persyaratan dari ruang space-nya sendiri. Sehingga di sini karena wilayah otak yang utama itu atau otak besar itu harus cukup berkembang sangat besar atau sangat berkembang, makanya di sini harus terjadi adanya fleksi. Cukup jelas? Ada yang mau ditanya lagi? Pertama, jadi pertanyaan dari Arif, sebenarnya awalnya itu kan tiga wilayah otak itu sebelumnya belum ada fleksi. Nah, kemudian sesudah terjadi pembagian menjadi 3 wilayah otak, baru terjadi adanya fleksi untuk yang bagian yang cervical flexion. Jadi itu yang bagian leher ya, dekat ke leher. Makanya disebutnya flex yang ini. Jadi ini udah dibentuk 3 dulu, kemudian baru terjadi wilayahnya, terjadi pembentukan 3 yang cervical flexion di sini. Jadi baru terbentuknya itu sesudah terjadi pembagian 3. Nah, kemudian dengan adanya fleksi ini juga, yang bagian rhombencephalon itu kan terbagi menjadi 2, jadi mesencephalon dan myencephalon. Nah, ini bersamaan dengan ini juga terjadi adanya fleksi yang terakhir, jadi yang pontine flexure ini yang di sebelah sini, yang besar. Jadi bersamaan, jadi bukan bukan gara-gara adanya fleksi kemudian itu dijadikan jadi 5 wilayah otak, mungkin saya agak kurang tepat ngomongnya ya tadi. Tetapi bersamaan dengan adanya fleksi, yang terutama bagian ini, yang bagian pontine, ini yang bagian ini. Nah, ini tuh terjadinya gara-gara adanya flexion ini juga ada pembagian menjadi mesencephalon dan myencephalon. Ada yang masih bingung? Sudah cukup jelas? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Selain ada perkembangan fleksi, sebetulnya juga di sini kita tahu bahwa tadinya kan ini bumbung neural ya. Jadi ini bumbung. Jadi ini ada neural kanal di sini. Nah, neural kanalnya ini juga berkembang. Jadi di sini kita kenal, di sini ada perkembangan ventricle sebetulnya. Nah, perkembangan ventricle di sini ada 4, kita tahu ada 5 wilayah otak, kemudian di sini akan terbentuk adanya, kita kenal di sini ada 4 ventricle ya. Sebetulnya 5 ventricle dengan cerebral aqueduct, cuma cerebral aqueduct ini tidak disebut sebagai ventricle, salah satu ventricle, karena di sini sempit. Jadi kalau kita lihat, ini kita mulai dari atas, di sini ada 2 ventricle lateral. Di sini kita tahu bahwa telencephalon, jadi telencephalon itu jadi kayak membentuk, jadi kalau kalian lihat yang di sini, bentar, pointernya. Jadi kalau kalian lihat ini yang telencephalon ini nanti kayak ada bagian kiri dan kanan gitu ya. Jadi ventricle-nya ada 2. Jadi ventricle
ventricle lateral 1 dan 2. Tapi kita sebut di sini tidak disebut 1 dan 2 secara jelas. Jadi ini ventricle lateral 1 2. Kemudian yang ketiga ini yang di encephalon. Jadi ini third ventricle. Nah, ventricle yang berikutnya sudah di encephalon, ini di mesencephalon, dan di sini sempit, dan kemudian ini disebutnya cerebral aqueduct. Jadi, nah di sini yang sering kali terjadi adanya stenosis. Stenosis itu penyempitan. Jadi kalau di sini ya ada cairan ya. Jadi kalau di sini ada penyempitan, itu yang menyebabkan terjadinya pembentukan hidrosefalus. Jadi yang kepalanya itu banyak berisi cairan, makanya sebutnya hidrosefalus ya di sini. Nah kemudian ada daerah fourth ventricle, jadi sesudah 3 yang ini disebutnya cerebral aqueduct, kemudian kita langsung masuk ke fourth ventricle. Jadi ini yang ventricle keempat, ini di daerah rhomencephalon. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ada di bagian dalamnya ini. Jadi di bagian dalam dari si neural kanalnya ini. Jadi ini yang ventricle di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ini bagian-bagian dari ventricle otaknya. Jadi ada untuk pembentukan otak itu jadi ada perkembangan bumbu neuralnya, kemudian ada fleksi dan juga ada perkembangan dari ventricle otaknya. Jadi ada 3 yang langsung pada saat yang sama itu juga berkembang. Ya. Nah kemudian kalau kita lihat, nah sekarang kalau ini ada bumbu neuralnya gitu ya. Nah sekarang sarafnya itu gimana berdiferensiasinya? Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ini histogenesis dari sistem saraf pusat. Jadi tadi yang yang bumbu neuralnya itu kalau kita lihat, jadi ini lapisan ini tuh merupakan sel-sel yang relatif melakukan proliferasi dengan tingkat proliferasi yang sangat tinggi. Ya, jadi sel-sel itu terus-terusan melakukan pembelahan. Jadi kalau kita lihat dan di sini nantinya akan menyebabkan terjadi pembentukan beberapa bagian dari lapisan-lapisan otak yang terjadi. Jadi, nah sel-sel ini kita sebut dengan sel neuroapitel. Ya. Nah dari sini ini tidak seluruhnya itu menjadi sel saraf. Ada juga yang membentuk sel glial. Jadi di sini ada yang tahu kira-kira sel glial itu apa? Ada yang ingat sel glial mungkin di this one? Betul, jadi sel support ya, sel penunjang. Jadi penunjang pendukung dari sel saraf ya. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Untuk terjadi diferensiasinya itu ternyata di sini terjadi adanya proses migrasi sel. Jadi kalau kita lihat di sini dari daerah, jadi di sini di otaknya sendiri, jadi kalau kita lihat ke bagian otak gitu ya, ke bagian bumbu neural yang kemudian berdiferensiasi nantinya, ini ada bagian-bagian, jadi ada daerah ventricular zone, ada daerah intermediate, ada cortical zone, kemudian ada marginal zone di sini. Jadi setebal ini tuh bukan 100% sepenuhnya itu cuma hanya sel, tetapi di sini ada jaringan ikat yang kemudian sel-sel yang tadinya itu di daerah ventricular zone. Saya lupa pointernya, pointer. Jadi di daerah ini kemudian akan bermigrasi ke arah marginal. Jadi dia bermigrasi, jadi dia gliding gitu. Glidingnya itu di sini dibantu salah satunya oleh sel-sel glial juga. Jadi ada bantuan oleh sel glial yang
kemudian akan membantu dia untuk bermigrasi. Nah, kalau kita lihat di sarafnya ini sendiri, jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini ada sel-sel yang cukup banyak itu yang kemudian dia bermigrasi jalan gitu ya. Jadi di sini ada lapisan-lapisannya. Jadi ini yang tengah, tadi saya sudah sebutkan, ini sentral kanal, donor kanal ya. Kemudian yang bagian merah di sini, nah ini itu sel-sel yang sebetulnya proliferatif, dan di sini tidak sepenuhnya sel-selnya itu bermigrasi. Jadi sepanjang ini tuh tidak sepenuhnya sel-sel yang tadi neuroepitel itu bermigrasi. Jadi ada yang tetap stay di daerah yang merah ini. Yang merah ini kita sebut dengan ependym. Ya. Kemudian ada yang warna biru, ini yang kita sebut dengan mantle layer. Jadi ini yang nantinya itu menjadi gray matter. Yang gray matter itu yang banyak selnya. Kemudian ada marginal layer yang sebenarnya ini menjadi bagian dari white matter. Ya. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan proliferasi sel yang di daerah neuroepitel ini cukup aktif sekali. Jadi ini ada sekitar 250.000 sel per menit yang dihasilkan. Ya, jadi cukup banyak, dan sampai akhir itu sel saraf itu ada 100 kali 10⁻⁹. Jadi kalau kita lihat jumlah sel yang ada di seluruh tubuh manusia, ada yang tahu kira-kira berapa? 10 pangkat, nggak ada yang tahu? Masa? Coba ada yang tahu, Mas? Berapa? Ayo, siapa? Nggak ada yang tahu? Yang lain tidur apa? Nggak tahu. 30, apa, Sergio? Apa, 30 quintillion, apa itu? Kalian suaranya nggak ada, nggak bisa pakai suara ya. Kalau pakai suara mahal ya. 10 pangkat 13 ya. Jadi suaranya selnya itu sekitar 10 pangkat 13. Jadi benar. Kalian Sapura ini ya, apa bisa dapat. Nah, akhirnya ada suara dari kuku. Aku bersuara aku. Nah, jadi balik lagi ke sini. Kebayang sama kalian ini 100 kali 10⁹. Jadi sebagian besar sel itu ada di saraf sebetulnya. Ya, jadi banyak sekali hanya untuk yang saraf selnya itu. Kalau dihitung-hitung dengan jumlah sel yang ada di dalam tubuh kalian sendiri ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada macam-macamnya. Jadi yang tadi sudah disebutkan ada lapisan ventrikular ya. Jadi di sini ada pertama kali ada 3 lapisan. Jadi ada lapisan ventrikular, intermediate dengan marginal. Marginal itu yang kosong ya. Jadi karena dia akan jadi white matter. Nah, ventrikular di sini dari daerah ventrikular sel-selnya itu melakukan pembelahan dan kemudian dia bermigrasi ke daerah intermediate zone. Tetapi sebenarnya tidak selalu cuma hanya dia migrasi terus kemudian berhenti di situ. Jadi ada yang balik lagi juga. Jadi ada kemungkinan dia ada yang balik lagi ke daerah ventricular zone. Jadi ada proses di beberapa daerah mungkin ya. Jadi akhirnya di sini kalau kita lihat sesudah terjadinya proses dari diferensiasi, misalnya di daerah cerebrum. Jadi bagian otaknya itu nanti ada daerah ventricular zone, kemudian ada subventricular, ada intermediate zone, ada cortical plate, kemudian ada marginal zone. Ya. Nah di sini ini yang kalau kita lihat ini masih white matter ya. Kemudian di sini yang
yang cerebrum ya. Jadi masih ingat mungkin di bagian otak cerebrum dengan cerebellum, ada white matter, ada gray matter. Kemudian kebalik di antara gray matter dengan white matter di daerah cerebrum dengan cerebellum itu berbeda dengan di spinal cord ya, kebalik. Nah, kemudian kalau kita lihat di daerah jadi di sini migrasi terjadi ya, jadi ada sel-sel yang bermigrasi ke kemudian ada yang membentuk jadi sel glia atau interneuron, kemudian ada yang tetap di daerah si ventricular zone. Jadi di sini nanti dia akan membentuk yang ependim, yang akan membentuk sentral kanal. Nah, kalau kita lihat, jadi untuk yang neuroepitel sendiri, jadi satu neuroepitel ini yang lumen dari neural kanal, ini nantinya, ini yang lumennya ya, ini ke arah si bagian luar dari bumbung neural. Ini nantinya akan ada diferensiasi dari ependim. Jadi di sini dia yang lapisan yang paling dalam, ini jadi ependim. Kemudian untuk sel-sel sarafnya sendiri dari neuroepitel, ini nanti akan bisa ada dua macam sel, jadi ada neuroblast, kemudian ada glioblast ya. Jadi yang neuroblast ini akan membentuk macam-macam sel saraf, jadi ada bipolar, kemudian ada multipolar juga ya, kemudian ada apolar juga, kemudian untuk yang glioblast, jadi bisa membentuk asterosit juga, atau di sini ada oligodendrosit ya. Kemudian yang di sini ada mesenkim juga, selain ada neuroblast dan glioblast. Nah, mesenkim ini nanti dia akan membentuk mikroglia sel, jadi agak berbeda ya. Jadi ini yang diferensiasi dari neuroepitelnya sendiri. Nah, kemudian yang neuroepitel di sini, jadi nantinya dibungkus, mungkin kalian masih ingat, jadi dia akan diselimuti oleh sel-sel support itu. Jadi di sini ada oligodendrosit ya. Dendrosit itu nanti yang akan membentuk membentuk seludang mielin. Kemudian yang astrosit di sini caranya dia akan berasosiasi dengan sel endotel dari pembuluh darah kapiler. Jadi di sini nanti akan membentuk blood-brain barrier. Sayangnya saya nggak tahu kalian melihat struktur perbedaan antara oligodendrosit dengan astrosit enggak waktu di praktikum Anviswan? Ada yang lihat atau sempat lihat maksud saya gitu? Udah lupa, aduh Reva, kamu masih muda kok udah lupa. Nah, sebetulnya beda banget ya strukturnya sendiri antara astrosit dengan di Anviswan kuku. Dia enggak astrosit dengan oligodendrosit. Nggak diliatin ya? Oh ya udah, berarti ya sudah lewat ya. Jadi, nah di sini kita bisa lihat di sini ada, kita bisa lihat di sini ada peranan dari cukup penting dari sel-sel glial ya. Jadi karena dia membentuk salah satunya di sini adalah blood-brain barrier. Nah, untuk yang oligodendrosit ini ada yang memang juga bisa berasalnya dari sel pial neural atau neural crest ya.
Nah, kemudian kita lihat di sini yang masalah mielinisasi. Jadi kalian pasti sudah belajar di Anfisvan ada mielinisasi ya dari otak. Jadi kalau kita lihat di sini, ini proses mielinisasi semakin kalian banyak belajar, ini semakin banyak mielinisasinya. Jadi kalau kalian kurang belajar ini kelihatan mungkin ya. Jadi kalau kalian di scan mungkin bisa dilihat ininya apa? Saya nggak tahu ya. Jadi di sini kalau kalian perhatikan semakin umurnya semakin bertambah, proses mielinisasi itu semakin tinggi. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat untuk mielinisasi ada dua kategori. Jadi untuk mielinisasi dari saraf spinal dan kranial ini terjadinya di sebelum lahir sudah terjadi ya. Tapi kalau mielinisasi yang di dalam otak, jadi ini yang ini ya, ini terjadinya sesudah lahir, jadi postnatal. Karena tadi saya bilang juga kalau yang di sini ini tuh kita semakin banyak belajar dan sebagainya, ini makin lama makin banyak mielinisasinya ya. Jadi dan biasanya di sini yang lebih banyak karena bayi itu kita belajar dulu dari sensoris ya, baru kemudian motorisnya kan lebih lambat ya. Itu yang jadi mielinisasi yang pertama kali terjadi itu yang di daerah saraf sensorisnya sendiri. Nah, kemudian untuk yang mielinisasi sendiri, jadi kalau kalian lihat di sini ada yang tadi ya, jadi di sini ada beberapa macam sel glial atau ada jadi kalau kita lihat ini yang oligodendrosit. Jadi oligodendrosit ini yang di daerah periferal atau di daerah central system nervous system. Jadi ini akan dibungkus ya oleh oligodendrosit. Jadi dendrositnya ini akan mengelilingi dari sel saraf. Sementara kalau untuk yang di periferal ini yang sel Schwann yang kemudian akan mengelilingi sel saraf yang dibentuk ini salah kebalik ya, ini yang oligodendrosit, ini oligodendrosit, ini yang kebalik-balik, ini yang sel Schwann ya, ini yang sel Schwann. Jadi ini akan membentuk dari sel saraf yang kemudian nanti akan membentuk selendang mielin. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang perkembangan dari perkembangan dari turunan dari ectoderm, jadi tentunya ada beberapa hal terjadi kelainan-kelainan yang terjadi pada saat proses dari perkembangan otak yang menyebabkan di sini terjadi adanya malformasi. Jadi yang pertama yang seringkali terjadi adalah gangguan pada induksi dorsal. Jadi artinya kira-kira menurut kalian induksi dorsal ini yang sebelah mana jadinya? Dari bagian otaknya yang dari yang dimaksud dengan gangguan dorsal menurut kalian itu yang sebelah mana yang terganggu? Jadi apanya? Kalau tadi ada induksi di daerah yang pertama bumbung neural atau sebelumnya bumbung neural. Oke, di dekat DMP4 ya, jadinya itu yang di daerah dorsal. Jadi di sini ini ada beberapa yang kemungkinan terjadi, jadi ada banyak sekali contoh-contohnya ya. Yang paling
Yang paling banyak itu yang kalau kita lihat di sini yang anencefali. Jadi bagian dorsal otaknya itu tidak menutup dengan benar. Di sini akan terbentuk jadinya adanya bayi yang tidak memiliki bagian otak yang terbungkus dengan baik ya. Nah, kemudian ada juga yang induksi ventral yang tidak terjadi adanya dengan tepat. Ya, jadi yang di sini salah satu contohnya adalah yang sebentar. Holoprosencephaly. Jadi ini agak terbuka ya. Nah, kemudian yang lain yang gangguan terhadap proliferasi dan diferensiasi. Nah, di sini salah satunya tadi yang saya sudah sebutkan, di sini ada masalah di dalam ventricle aqueduct cerebral aqueduct ya. Jadi di sini yang aqueduct stenosis ini yang ventral masih ya. Nah, terus ini yang hidrocephalus. Kemudian di sini ada kemungkinan bisa terjadi adanya gangguan dari migrasi saraf yang salah ya. Ini ada beberapa contoh. Kemudian ada mielinisasi yang juga tidak berjalan dengan penuh sehingga tidak terjadi adanya pembentukan pelindungan di dalam saraf. Dan masih ada degeneratif atau efek toksik atau inflamasi. Jadi pada bagian otak ada beberapa contoh. Di sini ada hidranencephali, kemudian hemiatrofi, kemudian ada kelainan juga di dalam secara kromosomal atau genetik ya. Jadi contohnya kalau kalian lihat yang ada beberapa yang menyebabkan sampai akhirnya terjadi kematian dari orang itu sendiri. Jadi ini contoh-contoh dari kelainan-kelainan pada proses perkembangan otak. Nah, di sini untuk yang sering kali juga terjadi ini adalah yang spina bifida ya. Jadi kalau yang spina bifida di sini ada macam-macam spina bifidanya. Jadi yang pertama di sini yang kita sebut dengan spina bifida occulta. Nah, cirinya, jadi kalau kita lihat harusnya itu di sini tertutup ya. Jadi ini harusnya lengkap. Nah, ini tidak tertutup dengan baik. Kemudian salah satu cirinya itu di daerah spina bifida occulta itu ada rambut di sini terbentuk. Kemudian ada juga yang kedua itu adalah spina bifida yang terjadi ada meningocele. Jadi harusnya di sini harusnya sempurna gitu ya di sini. Nah, terjadi adanya pembentukan cairan spinal bifida yang cairan cerebrospinal di sini ada cairannya. Jadi ini terjadi adanya penggembuan. Kemudian yang ketiga itu spina bifidanya ada meningomyelocele. Jadi kalau kita lihat di sini ada cairan cerebrospinal lagi, tetapi syaraf ganglion itu tidak berkembang juga dengan sempurna ya. Nah, kemudian yang keempat ini yang terjadi adanya pendedahan, tetapi spinal cord-nya terdedah. Jadi di sini yang spina bifidanya ada myelophysis, ya, jadi dia terdedah. Ini yang ciri-ciri dari 4 macam spina bifida. Jadi pada dasarnya di sini terjadi adanya perkembangan di daerah spinal cord yang tidak berkembang dengan baik. Sampai sini untuk yang perkembangan otak ada yang mau ditanyakan? Ini slide apa? Ketut, tarik.
Itu rambutnya ya sebenarnya yang di sini salah satu ciri sih di sini. Jadi ada perkembangan rambut yang berlebihan di daerah spina bifida occulta. Ini nggak lucu ya, orang ini sakit. Ventricle itu sebetulnya apa namanya? Jadi rongga ya. Jadi rongga dari bagian dari bumbung neural tadi. Jadi itu yang kemudian menyebabkan terbentuknya juga ventricle jadinya. Jadi kalau di bagian jadi kalau kita lihat pada saat proses, jadi kalau yang di sini ini kan ada neural kanal ya. Nah, neural kanal di sini sorry belum di uh, jadi ada neural kanal ini masih bumbung neural ya, masih bumbung neural, masih kecil. Nah, pada saat sudah terjadi perkembangan otak, di sini ada daerah ventrikelnya. Jadi ini yang sebetulnya neural kanalnya juga gitu. Jadi ini cerebral kanal, jadi ini neural kanal. Jadi kalau yang bagian yang nantinya jadi neuroepitel itu yang daerah sininya. Jadi yang sasa di sebelah sini. Aska sudah cukup jelas. Ya itu terjadi proses mielinisasinya karena memang di bagian spinal, jadi yang bagian otak itu memang terjadi adanya pembentukan dari berdasarkan mielinisasinya itu berdasarkan kepada apa namanya penggunaan dari saraf otaknya sendiri ya. Jadi semakin banyak tadi kalau kita lihat ini ya, mana sebentar. Jadi semakin jadi yang saraf spinal dan kranial di sini memang harus disiapkan sebelum kelahiran, tetapi untuk yang di daerah otak itu mielinisasi itu didasarkan kepada bagaimana terjadi adanya penggunaan dari sarafnya. Semakin banyak kita memanfaatkan sarafnya itu terjadi mielinisasi. Jadi memang terjadi proses mielinisasi yang berbeda. Begitu. Ventrikular, maksudnya apa ya ventrikular ke intermediate? Maksudnya ventrikular ke intermediate maksudnya apa ya? Yang ini ventrikular, yang ini ventrikular, yang bagian dekat dengan neural kanal itu yang ventrikular yang di sini. Yang intermediate itu yang di tengah, kemudian yang marginal itu yang daerah lebih sedikit mengandung sel. Jadi di sini yang marginalnya. Itu yang dimaksud Yose itu bukan. Halo. Ya, jadi ventricle itu rongga sebetulnya.
Ya betul, yang dibentuk punggung neuralnya. Karena memang ada neural kanal kan di situ. Betul, siapa Muhammad Baihaqi, kamu panggilannya apa? Baihaqi, Baihaqi. Sudah cukup jelas? Oh ya, Baihaqi udah cukup jelas. Oke. Okay. Arik, ada yang mau ditanya? Barusan kayak typing. Oke, okay, nah jadi kita teruskan nih ya dengan otak, salah, dengan mata sekarang. Kita lihat pembentukan mata. Nah, tadi sudah disebutkan untuk pembentukan mata itu di daerah bagian otak dari di ensefalon, ya. Jadi kalau kita lihat, jadi ini di daerah si diencephalon. Kalau yang daerah telencephalon itu yang olfaktori, hidung ya. Kemudian untuk yang mata itu pembentukannya di daerah otak di encephalon. Nah, yang pertama terbentuk, jadi kalau kita lihat, jadi ini yang bagian mata ya, bagian di encephalonnya sendiri. Jadi ini ada induksi duluan. Jadi pada saat kalau ini bagian otaknya, jadi ini yang kembali lagi mungkin kalau yang tadi Aska dengan Baihaqi tanya, ya ini rongganya sebetulnya ya. Nah, rongganya itu kemudian nanti dia akan melakukan jadi yang dari bumbung neural. Nah, otak di encephalon ini akan melakukan. Ibu, slide-nya kepotong, Bu. Kenapa? Slide-nya kepotong. Oh, kepotong apa? Setengah jadinya, Bu. Nah. Oh ya? Iya, Bu. Kok bisa ya? Bisa ya enggak? Sekarang ini di tengah enggak? Ini udah di tengah. Halo? Waduh. Gini aja. Oke, kalau gini aja. Tapi saya nggak bisa nunjuk ini kalau kayak gini. Ini kursornya kelihatan gitu. Iya, nah itu. Kalau tadi kursornya kelihatan nggak? Ini saya slideshow lagi ya. Kelihatan nggak? Sekarang udah penuh. Tetap setengah, Bu. Setengah. Nggak full. Nggak full. Slide-nya nggak full kelihatan. Kepotong. Kalau tadi penuh. Aduh. Iya, Bu. Tadi slide-nya full. Sekarang kotak. Coba saya slideshow lagi. Sekarang penuh. Oke, oh saya udah tahu caranya. Oke, kalau gitu ini sekarang kita lihat ke bagian pembentukan otak ya. Jadi ini tadi mungkin pertanyaan Aska, saya ulang pertanyaan Aska dengan pertanyaannya Baihaqi ya.
Nah, ini yang bagian bumbung neural yang kemudian nanti akan, ini bagian ventrikelnya. Jadi ini ventrikelnya yang tadi. Nah, di bagian diencephalon ini kemudian akan terjadi adanya pembentukan dulu evaginasi. Jadi ini kalau kalian lihat terbentuk evaginasi, membentuk yang disebut dengan vesikula. Jadi vesikula optik ya. Jadi di sini kayak kantong, disebut vesikula optik tuh karena dia kayak kantong gitu. Nah, ini karena dia itu membentuk vesikula, maka dia akan bersampingan atau bersentuhan dengan ektoderm epidermal. Jadi di sini ada ektoderm epidermal, di sini yang punyanya bumbung neural, ya, yang punya bekas atau bukan bekas hasil dari diferensiasi bumbung neural menjadi diencephalon. Nah, optik vesikal ini akan bersinggungan dengan ektoderm epidermal, dan kemudian ektoderm epidermalnya itu akan melakukan diferensiasi. Jadi ini ada induksi. Jadi dari tadi kayak waktu terjadi adanya pembentukan bumbung neural floor plate dengan floor plate dengan roof plate itu karena adanya induksi. Di sini juga ada induksi lagi yang kedua. Jadi induksi yang menyebabkan terjadi adanya pembentukan lakoda lensa, penebalan. Jadi sini ada penebalan lensa atau penebalan ektoderm epidermal membentuk lakoda lensa. Nah, lakoda lensa di sini ini gara-gara ada induksi, maka terjadi adanya invaginasi ke dalam. Jadi si optiknya, jadi optik vesikalnya itu kemudian akan mengalami invaginasi ke dalam juga. Kemudian ektoderm epidermal ini juga akan melakukan invaginasi, membentuk lensa atau vesikula lensa, vesikel lensa di sini. Nah, untuk yang optik vesikal yang tadi yang mengalami invaginasi ini menjadi kayak cup atau kayak cawan gitu, di mana cawannya itu menjadi dua lapisan. Jadi ada lapisan dalam dan juga ada lapisan luar. Nah, lapisan yang dalam ini akan nantinya menjadi nervous layer dari retina. Yang bagian luar ini akan menjadi bagian pigment layer dari retina. Jadi retina ada dua lapisan, mungkin masih ingat ya. Ada ada bagian nervous layer dan juga ada pigment layer. Jadi itu yang dua layer yang terbentuk ya. Jadi jadi kemudian di sini akan terjadi adanya diferensiasi dari retina ya, jadi lapisan saraf dengan nervous layer dengan yang pigment layernya sendiri. Kemudian di bagian matanya, jadi kalau balik lagi ke sini, di sini akan terjadi adanya pembentukan tangkai. Jadi awalnya itu kan tadi cuma hanya vesikel, kemudian nanti dia akan membentuk optik, tangkai optik. Jadi pembentukan tangkai optik di sini. Nah, kemudian di sini ini ada lensa. Jadi lensa optiknya sesudah tadi terjadi adanya invaginasi dari ektoderm epidermal, kemudian ektoderm epidermalnya ini sendiri ini akan tadi invaginasi lensanya itu akan melepaskan diri, jadi delaminasi ya. Jadi di sini dia akan membentuk lensa. Nah, lensa ini akan menginduksi lagi lapisan ektodermnya, sehingga nanti dia akan membentuk kornea. Jadi ini yang terjadi di dalam pembentukan. Jadi di sini yang korneanya. Jadi ini retina, kemudian di sini ada lensa, kemudian di sini korneanya. Nah, ini kan bagian saraf ya. Tadinya kan memang dari diencephalon. Jadi di sini akan terjadi pembentukan nantinya ada bagian saraf yang berkembang, kemudian ada pembuluh darah yang nantinya akan mensuplai nutrisi ke bagian mata.
Nah, kemudian untuk yang lensa sendiri, ini harus berdiferensiasi lagi. Jadi kalau tadinya itu hanya terdiri dari satu lapisan epitel yang asalnya dari ektoderm epidermal, ini kemudian lensanya itu akan berdiferensiasi, sel-selnya itu di daerah ada dua bagian, jadi ada yang tetap, ada yang kemudian di bagian dalam ini akan memanjang, ya, membentuk sel-sel fiber, jadi kayak kristalin sebetulnya di sini. Jadi dia memanjang sampai akhirnya dia memanjang dan nanti ada sel-sel di bagian pinggir ini yang kemudian memanjangnya itu ke arah lateral. Jadi ini akan memutar seperti ini. Nah, kemudian nanti ini masih ada intinya, nanti lama-lama dia akan kehilangan inti. Ya, jadi akan membentuk lensa. Jadi ini yang masih ada, jadi yang masih ada epitel anterior lensa, ya. Nah, ini yang terjadi pembentukan lensanya sendiri. Jadi lensa awalnya itu lensa mata itu dari sel ektoderm epidermal yang kemudian nanti terjadi adanya diferensiasi part dari setengah bagian dari si lensa ini yang kemudian memanjang, kemudian akan membentuk lensa, ya. Jadi ini yang terjadi di dalam pembentukan pada mata pada manusia. Jadi ini dimulai pada minggu ke-4,5, kemudian mulai sampai terus ya sampai lebih dari 6 minggu. Jadi di sini kalau ini untuk yang untuk pembentukan matanya sendiri sampai minggu ke-7, jadi ada kicauan optik. Ini kalau kita lihat, jadi selain ada asalnya dari diencephalon, di sini ada sel-sel yang nantinya akan juga mensupport dari si kicauan optik yang asalnya dari nerakres. Kemudian yang di kornea di sini nanti dia berhubungan dengan bagian dari bagian mata, ya, jadi membentuk membatasi lensa dengan iris di sini. Jadi dan biasanya nanti kalau kita lihat daerah ini harus menjadi yang transparan pada saat kita lahir. Nah, ini untuk pembentukan mata. Nah, kalau kita lihat jadinya untuk pembentukan mata ini kalau kita simpulkan, jadi dari ektoderm, kemudian ada beberapa macam induksi yang terjadi. Jadi ada pertama kali di sini ada keping neural, ya, keping neural yang kemudian nanti akan membentuk vesikula optik. Kemudian vesikula optik ini akan menginduksi ektoderm lensa, membentuk vesikula lensa. Kemudian di sini terjadi untuk yang vesikula optik ini akan membentuk retina, ya. Kemudian retina di sini akan menginduksi terhadap pembentukan dari jadi vesikula lensanya akan dipengaruhi untuk membentuk lensa. Dan vesikula lensa ini sendiri akan membentuk akan menginduksi bakal epitel kornea sehingga nanti terbentuk kornea. Ya, jadi di sini prosesnya ada induksi dari ektoderm dari vesikula optik, kemudian nanti vesikula optik itu akan mempengaruhi diferensiasi dari ektoderm. Ya. Nah, ada yang mau ditanya untuk apa namanya pembentukan mata? Nah, ini pertanyaannya Arif, jadi saya belum jawab yang ada di dalam itu, ya. Udah mau. Nah, kalau yang
pembentukan mata majemuk itu agak berbeda ya, tapi saya sendiri belum terlalu paham untuk yang pembentukan mata majemuk pada serangga seperti apa sampai detailnya. Yang jelas di situ untuk yang mata majemuk agak berbeda, tapi mungkin nanti saya harus pelajari dulu ya. Nah, kalau yang kita pelajari lebih banyak di sini memang yang berkaitan dengan pembentukan mata pada organisme vertebrata tinggi. Betul, Bobby. Jadi induksinya itu satu persatu ya. Jadi dimulai dari, jadi nggak bisa langsung terjadi adanya pembentukan kornea. Jadi di situ harus ada pembentukan dari apa namanya, mulai dari adanya induksi dari bumbung neural, kemudian ke epitel ektoderm epidermal, kemudian baru sampai ke pembentukan kornea. Nah, untuk yang pertanyaan Filia di sini, yang korneanya itu bisa menjadi transparan, jadi sama sebetulnya, tapi kita tidak mempelajari sama dengan yang lensa ya. Yang lensa itu akan membentuk kristalin. Jadi untuk yang kornea di sini juga harus terjadi adanya pembentukan dari selaput nantinya. Jadi ada sel-sel yang membantu untuk meningkatkan ada diferensiasi komponen-komponen, sehingga harus mempengaruhi dari optical density dari si index bias dari si komponen-komponen yang terdapat di dalam selnya itu sendiri. Ada lagi yang mau ditanya? Nah, kita lanjutkan dengan pembentukan telinga ya. Nah, untuk pembentukan telinga, jadi kalian sudah hafal mungkin pembentukan telinga itu dari ada 3 bagian ya. Yang paling luar pinna ya, kemudian auditory ya, jadi itu yang bagian luar. Kemudian yang bagian tengah ini ada 3 auditory ossicles, kemudian ada rongga timpani ya, sudah dipelajari di dalam jadi ini sudah dipelajari di ANPIS 1. Kemudian ada telinga dalam ya. Nah, ini pembentukannya jadi yang terutama yang bagian ini yang dari ektoderm epidermal, ektoderm neural ya. Kalau yang luar itu dari ektoderm epidermal. Nah, kita lihat pembentukan telinga. Nah, pembentukan telinga itu di daerah jadi di daerah mesencephalon ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dimulai dari adanya proses penebalan. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan, banyak sekali terjadi adanya pembentukan dari bagian dari sensoris itu melalui pembentukan dari plakoda ya. Jadi di sini ini yang pembentukan dari plakoda. Jadi ini bersamaan dengan pembentukan dari lengkung faring yang nanti akan kita pelajari ya. Nah, untuk di sini kalau kita lihat terbentuknya itu tidak selalu harus terjadi selesainya dari pembentukan bumbung neural. Jadi setiap wilayah otak atau setiap wilayah itu ada kemungkinan terjadi bersamaan. Jadi di sini ektoderm epidermal ini sudah mengalami penebalan, jadi pembentukan dari plakoda optik. Nah, plakoda optik ini makin lama kemudian akan terjadi adanya invaginasi sama. Jadi invaginasi kemudian dia akan membentuk vesikula optik ya. Dan kemudian di sini yang bumbung neuralnya, jadi rom encephalon, pidara rom encephalon, ini bumbung neuralnya, kemudian
ini akan terjadi adanya pembentukan dari ganglion yang nantinya berperan di dalam pendengaran, ya. Jadi sesudah terjadinya ada invaginasi ini, kemudian nanti akan terbentuk vesikula optik. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya ini juga terutama telinga bagian dalam ini terjadi adanya pembentukan adanya induksi yang harus terjadi. Jadi kembali lagi ini yang kalau kita lihat untuk yang bagian telinga, jadi dimulai di daerah kromencephalon. Tadi sudah ada optik plakoda, ya. Kemudian optik plakoda akan membentuk optik cup. Kemudian nanti optik cup ini akan membentuk yang tadi, yang optik vesicle, ya. Jadi membentuk vesikula. Dan di sini tidak diferensiasinya itu tidak hanya diferensiasi dari satu bagian lapisan lembaga, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pengaruh dari jaringan lapisan mesoderm juga. Jadi di sini mesoderm sefalik yang nantinya akan diferensiasi menjadi yang kita sebut dengan ada mesenkim atau sel-sel jaringan ikat, ya, yang kita sebut dengan jaringan ikat periotik. Ini akan mempengaruhi diferensiasi di daerah optik cup, sehingga nanti dia akan membentuk optik otosis. Nah, otosis ini akan membentuk koklea, yang kemudian terjadi adanya pembentukan juga final ganglion. Kemudian otokis ini juga membentuk vestibular apparatus, yang nantinya dia ada ganglion vestibular juga. Nah, kemudian dua-duanya sebetulnya merupakan hasil dari pembentukan dari suatu akustik ganglion ke saraf ke-7. Jadi ini mungkin sudah dipelajari saraf ke-7, saraf ke-11, ya. Dan jadi kalau kita lihat di sini, ini yang tadi, ya. Jadi otosis nanti di sini akan membentuk koklea dengan aparatus vestibular. Jadi kalau kita lihat di dalam proses diferensiasinya sendiri, jadi yang tadi yang cawan optik tadi nanti dia akan membentuk beberapa bagian. Jadi di sini ada sakular, bagian sakular. Kemudian ada utrikular, kemudian ada bagian dari endolithic sac atau kantung endolimfatik sac, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang bagian ini kemudian nanti akan terus berdiferensiasi sehingga nanti akan terbentuk ada yang disebut dengan pulosakular duct, ya. Nah, di bagian sakular ini akan kemudian diferensiasi membentuk tubular sehingga nanti akan membentuk koklea. Jadi dia membentuk bentuk koklea, ya. Nah, di sini yang sakulanya di sini akan terbentuk. Nah, jadi ini yang bagian dalam, telinga bagian dalam. Nah, kalau kita lihat ini yang di sini ada proses dari perkembangan dari timpani dengan vestibuli, ya. Jadi kalau kita lihat kembali lagi tadi di sini koklea, jadi di dalamnya ini ada sel. Kemudian di sini ada jaringan rawannya sendiri, ya. Jadi nah si cochlear duct ini kemudian akan berdiferensiasi membentuk jadi kalau di sini mulai ada pembentukan dari si cochlear duct yang berbeda, kemudian nanti di sini untuk yang jadi jaringan rawannya sendiri ini akan berdiferensiasi membentuk dua bagian.
Jadi ada vestibula skala, skala vestibula, kemudian skala timpani, yang kemudian nanti ini ada pembatasnya yang kita sebut dengan modulus, ya. Nah, ini terus nanti akan skala vestibula itu kemudian akan terus berkembang maupun juga skala timpani, dan di sini akan terbentuk ganglion spiral, jadi ganglion ke daerah auditorinya, ya, jadi saraf auditori. Nah, sementara yang kalau kalian perhatikan di daerah cochlear duct di sini, ini juga akan terus berdiferensiasi. Ini yang kemudian nanti akan membentuk sel-sel rambut, ya. Jadi yang akan menerima suara di daerah telinga, yang kemudian nanti sinyalnya itu akan diteruskan ke auditory nerve fibers. Mungkin kalian sudah belajar di biologi sel untuk penyampaian sinyal lewat ion channel yang bisa digerakkan oleh mekanik, ya. Jadi di sini yang sel-sel rambut yang pernah diceritakan mungkin di biologi sel. Nah, jadi di sini ini si kartilage, jadi rawannya itu sendiri nanti dia akan membentuk kayak semacam vakuola, jadi dia makanya di sini akan membentuk jadi adanya dua bagian, jadi skala vestibula dengan ada skala timpani. Jadi kalau kalian lihat di sini ini yang bagian kohleanya. Nah, ini yang sel-sel rambutnya yang ada membranos, ada tektorial membran yang nantinya ini berperan untuk menyampaikan informasi ke si sel-sel ini. Kemudian nanti informasi akan diteruskan ke auditory nerve cells, ya. Jadi ini perkembangan di minggu ke-10, kemudian ini mulai ke minggu ke-5 pada manusia, ya, ini. Jadi baru di sini ada pembentukan ada yang disebut dengan spiral tunnel, ya, inner. Jadi ini yang sel rambutnya. Nah, kemudian perkembangan dari kanal semisirkular. Jadi kalau kita lihat yang di telinga, jadi ini yang utrikelnya yang bagian atas tadi, ya. Ini awalnya akan membentuk kayak semacam kalau dibuka, jadi kalau ini di sayap itu, ini ada satu lapis sel lagi, jadi membentuk kayak pocket kayak tadi, ya. Jadi ada kantung-kantung. Nah, utrikel ini kemudian si bagian out pocket ini kemudian akan membentuk menyatu, ya. Jadi di sininya akan menyatu, dan kemudian di sini terjadi adanya apoptosis, sehingga nanti terbentuk ada 3 kanal. Jadi ada satu, ya. Jadi di sini ada tiga buah. Jadi di sininya terjadi adanya kematian sel. Jadi ada ada 3 semi sirkular kanal, ya, terbentuknya. Jadi ini pentingnya adanya kematian sel, karena kalau enggak ini tidak akan terbentuk adanya semi sirkular kanal. Nah, jadi ini yang tadi sebetulnya kalau kita lihat pada embrio, jadi ini bersamaan dengan adanya lengkung farinks. Jadi ini ada lengkung farinks 1, ya. Kemudian di dalam pembentukan dari jaringan ini, di sini ada mesenkimal kondensasi yang juga sangat dibutuhkan untuk pembentukan timpani, ya. Jadi kalau kita lihat di sini mesenkim ini akan kemudian membentuk bagian dari auditory ossicles, jadi tulang-tulangnya sendiri, ya. Yang nantinya ini nanti akan membantu. Jadi di sini dia
membantu menjadi bagian dari bagian rongga dari timpani. Nah, ini yang bagian dari telinga dalamnya. Jadi kalau kita lihat di sini yang berkembang, kemudian nanti ini yang bagian tadi dari sakular, jadi dari optik vesikel awalnya yang kemudian akan berkembang. Jadi mungkin bisa kebayang sama kalian ini yang bagian-bagian ini harus bekerja sama untuk membentuk bagian telinga secara utuh. Nah, jadi kalau kalian perhatikan dari lengkung farinks tadi, ini ikut berperan serta di dalam pembentukan dari telinga ya jadinya. Jadi yang bagian tulang-tulang di sini, jadi ini yang malus dan incus. Ini nantinya ada di kemudian ada stapes ya di sini. Nah, stapes ini dari lengkung farinks kedua pembentukannya, sementara yang ini tadi ini pembentukannya dari lengkung farinks yang pertama ya. Nah, kemudian di sini akan menjadi bagian dari bagian telinga tengah jadinya ya. Nah, kemudian pembentukan bagian telinga luar ini dari ektoderm epidermal dari jaringan mesenchymnya ya. Jadi kalau kita lihat ini, jadi di sini nanti dia akan terjadi adanya pembentukan bagian telinganya, lembar daun telinganya, di mana daun telinganya itu di sini terbentuknya itu dari mesenchym lengkung farinks yang pertama ya. Jadi biasanya lekuk telinga itu ada macam-macam bentuknya. Jadi kalau kalian perhatikan telinga kalian mungkin bentuknya itu ada macam-macam. Jadi biasanya ini disebut dengan tragus. Kemudian di sini ini ada antragus. Kemudian yang ini ada antihelix. Kemudian konka. Kemudian ada simba. Kemudian ada helix ya. Nah, bagian telinga ini tidak sepenuhnya sama untuk setiap orang. Jadi ada yang mungkin ininya berlebih ya satu, jadi tragusnya ada 2 misalnya. Kemudian ada macam-macam. Jadi kalian bisa lihat kelainan-kelainan, tetapi bentuk ini tidak selalu semua sama bentuknya. Telinganya ada yang panjang, ada yang kecil gitu ya. Nah, itu untuk yang pembentukan mata. Jadi, nah ini kalau kalian lihat ininya bahkan ada kelainan. Jadi di sini ada lubang. Jadi terjadi adanya proses diferensiasi yang tidak sempurna. Di sini yang tragusnya tadi ada 2, ya. Tuh, ini ada 2. Kemudian malformasi lain dari pembentukan mata. Jadi di sini ada pembentukan mata. Jadi ada siklopia. Jadi siklopia hanya 1 ya. Jadi salah satu kelainannya di sini, ini juga kalau kalian lihat 1, jadi siklopia. Nah, itu yang pembentukan mata. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mata, telinga, salah. Ada yang mau ditanya? Udah pada tidur semua? Bingungnya apa? Cadu, bingungnya apa Cadu? Feel ngelihat siklopia. Telinga caplang itu apa ya? Saya nggak ngerti telinga caplang itu apa? Sapura. Yang telinga gede gitu, Bu. Masa lebar. Oh, telinga lebar itu karena variasi sebetulnya. Variasi pembentukan pina telinganya sebetulnya. Jadi bukan kelainan.
telinga berbulu, enggak juga, itu bukan kelainan sebetulnya. Berambut ya enggak bukan kelainan, itu memang dari secara genetik. Misalnya ada orang yang memang pertumbuhan rambutnya itu cukup banyak ya. Kalau ada telinga yang bisa digerakkan, itu sebenarnya dari masalah dari jaringan ikat. Jadi jaringan ikatnya itu ada beberapa enzim yang kemudian enzim kayak matriks metaloproteinase atau protease gitu ya, yang terlalu berlebih sebetulnya, sehingga bisa digerakkan telinganya itu dengan lebih mudah. Jadi bukan variasi genetik di dalam pembentukan telinga, tetapi bukan variasi genetik juga. Sebenarnya ada kelainan di dalam pembentukan matriks metaloproteinasenya itu sendiri. Kemudian lubang di dekat telinga masih bisa operasi sih sebetulnya, lubang di dekat telinga. Kalau bisa digerakkan itu jadi yang tadi saya sudah ceritakan, jadi ada kelainan genetik di dalam produksi enzim protease, dan juga ya lebih banyak sebetulnya di proteasenya. Ada beberapa yang lain sih sebetulnya, tapi saya nggak terlalu hafal juga. Tapi salah satunya di situ ada protease yang kelainan. Ada yang mau ditanya lagi? Nah, kalau tuli dari lahir, artinya perkembangan dari telinga dalamnya itu yang kelainan. Jadi pembentukannya berarti harus dilihat, mungkin tadi yang sakularnya itu atau membran timpani, kemudian yang hair cell-nya itu tidak bekerja dengan baik sehingga terjadi adanya kelainan tuli dari lahir. Kalau penyebabnya ada, saya sendiri nggak tahu apa saja ya yang pasti detailnya, tetapi ada beberapa yang saya tahu itu ada berhubungan secara genetik, ada juga yang berhubungan secara genetik, tapi sebabnya yang lain-lain saya nggak tahu. Siklopia itu kelainan otak, ada kelainan otak juga, kelainan di dalam pembentukan otak, karena kan siklopia itu harusnya mata itu kan ada 2 ventrikel yang lateral ya. Jadi kan mata itu harusnya ada 2 ventrikel. Kalau tadi kita lihat ventrikel lateral itu ada 2, kiri kanan. Nah, kalau misalnya si ventrikelnya itu nggak terbentuk, berarti induksinya cuma ke 1. Jadi makanya terjadi pembentukannya cuma hanya 1 mata siklopianya. Jadi nggak ke kiri kanan gitu. Masalahnya letal karena otaknya sendiri nggak itu jadi letal ya, karena otaknya kan nggak berkembang dengan baik. Jadi di encephalonnya itu nggak maksimum. Jadi harusnya ada 2, itu nggak ada. Jadi makanya di situ ada kelainan. Ada yang lain? Untuk yang mata enggak. Kalau yang mata karena untuk yang mata itu harus terjadi dulu di encephalon. Baru di encephalonnya itu mengalami evaginasi, kemudian si di encephalonnya itu atau bagian otaknya itu harus menginduksi ke ektoderm epiderma. Kalau yang bagian telinga, vesikula plakoda optik itu asalnya pertama kali dari ektoderm epiderma. Jadi makanya terjadi adanya penebalan dulu. Jadi nggak harus terjadi adanya pembentukan bumbung neural secara sempurna dulu.
Mielinisasi itu ada dua macam kan ya. Jadi kan untuk mielinisasi ini sendiri bukan hanya di bagian otak saja, ada yang di spinal cord juga. Ada yang PN, ya ada periferal, ada central nervous system juga. Apa tadi ini Filia lanjutkan pertanyaan. Pembentukan telinga bisa berlangsung lebih dulu dari bumbung neural atau tetap harus nunggu bumbung neural terbentuk? Harus nunggu karena untuk pembentukan telinga itu nanti kan sesudah terjadi adanya pembentukan vesikula optik, maka harus terbentuk ganglion yang nantinya berperan di dalam pembentukan ganglion telinga, ganglion saraf untuk ke telinga. Dan kemudian di situ ada peranan dari si lengkung faring juga. Jadi harus nunggu bumbung neural sempurna. Jadi memang terjadi prakoda optiknya itu lebih bersamaan dengan proses pembentukan bumbung neural, tetapi proses selanjutnya itu harus nunggu sampai bumbung neuralnya sempurna, karena kalau enggak tidak terbentuk adanya pembentukan ganglion. Kan ganglion itu pembentukannya tadi terjadi sesudah bumbung neuralnya itu diinduksi oleh notokord. Ya, jadi notokordnya itu menginduksi floor plate, kemudian floor plate itu terjadi pembentukan saraf, pembentukan bagian-bagian sarafnya yang tadi. Cukup jelas, Filia? Ada yang mau tanya lagi? Udah habis pertanyaannya? Oke, nah satu lagi yang mesti kalian lakukan ini, jadi kalian harus masuk ke kuliah ITB ACID dan melakukan pengisian daftar hadir ya. Oh sudah. Oke, kalau begitu. DCX ya, betul. DCX, jadi diisi ya. Kemudian yang lainnya mungkin jadi hari Senin kuliahnya tetap jam 1 siang ya. Karena kita masih kuliah online. Nanti saya kasih alamat atau alamatnya bisa pakai yang ini lagi kali, nggak tahu saya juga. Atau nanti saya coba buat alamat yang baru untuk yang live conference-nya yang baru ya. Terus untuk kuis ternyata kuliah online-nya itu sampai karena di ITB tutup sampai tanggal 31 Maret. Jadi kita masih kuliah online 2 kali lagi untuk yang perwan. Kemudian untuk yang praktikum nggak tahu ditutup diperpanjang atau enggaknya, mudah-mudahan enggak karena sangat mengganggu sekali, terutama praktikum karena praktikumnya enggak ada. Kemudian untuk yang kuis, nah e-learningnya lagi diperbaiki, jadi nanti saya perpanjang masa pengisian kuisnya sendiri karena kuisnya belum saya sempat upload karena masih menunggu kuliah hari ini sebetulnya. Terus saya mau upload kuisnya sendiri. Nah, kemudian sekarang
kuis ininya lagi ditutup, jadi nanti saya informasikan ke kalian kapan itu akan di-upload lagi, akan dibuka lagi, ya, dan itu akan diperpanjang. Untuk yang praktikum, belum tahu, Mbak Yaki, kita juga lagi bingung. Nanti mungkin diinformasikan lagi untuk praktikumnya. Videonya saya nggak punya, Aska. Mungkin kalian cari-cari di YouTube gitu. Nanti kalau saya ketemu, saya kirim ke kalian, ya. Oke. Ada yang mau lagi komentar? Oke deh, kalau gitu sampai ketemu, nggak ketemu ya, sampai, ya ini pada tidur ya, nih kayaknya kuliahnya, parah kalian, saya ngomong sendirian terus kalian tidur. Oke, sampai minggu depan ya untuk kuliah berikutnya, dan tunggu-tunggu pengumuman untuk kuis dan tugas, nanti tugasnya dikasih tahu ke kalian. Oke, dadah. Bohong, sofa pasti tidur, Kak. Udah ya.